Oke, terlihat valuasi kapal P8. Terlihat, Pak. Sudah ya. Jadi di sini judulnya adalah pembiayaan kapal bekas atau dalam kurung after construction ya, setelah dia operasi, atau juga lazim kalau di dalam mata kuliah survei dan inspeksi kapal kita katakan ini adalah ship in service ya, ship in service, kapal yang sudah beroperasi. Ini masih pembiayaannya selama kapal itu beroperasi, itu yang akan kita jelaskan. Saya berikan suatu literatur ya, dan saya mengambilnya banyak rumusan dari sini, yaitu Guide to Ship Repair Estimated, ya. Estimates ya, estimates. Guide to Ship Repair Estimates. Itu ya, dari Don Butler. Ini Don Butler sebagai ininya, autornya yang menyusun tulisan ini. Dia mengambil berdasarkan man hours, man hour kerja. Editornya adalah Butterworth Heinemann, ya, Butterworth Heinemann. Ini editor daripada tulisan ini. Ya. Ada di ini mereka di Oxford, Auckland, Boston, Johannesburg, Melbourne, New Delhi. Jadi beberapa negara ada di sini, termasuk juga di Amerika ada Boston. Johannesburg ini kan di Amerika, di Afrika Selatan ya. Melbourne tahu Australia, New Delhi India, Auckland ini adalah New Zealand ya, Oxford itu Inggris. Nah, isi daripada Guide to Ship Repair Estimates ya, itu pasti tentang introduction. Nah, nanti introduction ini kita perlihatkan beberapa bagian-bagian yang perlu kita ketahui, diketahui dari penjelasan-penjelasan dia, kita akan bisa dikatakan quick reading ya, quick reading. Jadi kita untuk memahami suatu teori, memahami suatu pengertian, kita bisa melakukan quick reading. Jadi tidak perlu membaca semua buku, bukunya tebalnya 100 halaman, kita baca semua dengan teliti, itu biasanya ya memang kita paham juga, mengerti, tetapi itu akan memakan waktu yang lama. Sedangkan Anda kan dalam masa kuliah tidak hanya kuliah tentang ini saja, valuasi kapal saja, banyak judul-judul mata kuliah yang Anda tempuh gitu kan. Sedangkan valuasi kapal aja juga tidak satu referensi yang dipakai, yang banyak kita memakai referensi yang lain. Jadi hanya kok menghabiskan waktu hanya untuk Guide to Ship Repair Estimated, itu juga tidak praktis ya, tidak praktis. Jadi saya berikan dalam modul-modul yang sifatnya quick reading. Kemudian chapter kedua itu dry docking works ya. Dry docking works ini semuanya berdasarkan man hours. Karena semua pekerjaan itu dinilai dalam jam kerja.
Jadi jam kerjanya itu dia mungkin terima upah berapa, upahnya itulah yang dijadikan quotation oleh pihak shipyard kepada yang akan membayar. Umpamanya orang digaji per jam itu 50.000 umpamanya gitu. 50.000 dia bekerja 8 jam di dalam proyek itu. Nah, tinggal dikalikan 50.000 dikali 8 jam kerja. Itu salah satu contoh suatu angka ya. Nah, kemudian di dry docking works itu ada pekerjaan yang sifatnya berth preparation. Jadi persiapan untuk mereka masuk ke wilayah dock, ya kan. Kemudian ada docking and undocking. Jadi betul-betul kapal itu dikerjakan di atas dock atau dia setelah turun dock masih dikerjakan, masih diperbaiki, masih dirawat dalam kondisi floating, tapi dia masih di area dock. Kemudian dia bekerja seperti kita mengerjakan mobil kan di dalam bengkel. Bengkel itu kan punya ini biaya ya bisalah manfaat yang dipergunakan di bengkel itu kan mempergunakan semua fasilitas bengkel seperti angin untuk pembersih dan sebagainya, kemudian kompresor dan sebagainya, itu adalah ada rentalnya. Jadi di dock juga begitu, ada dock rent per day. Jadi selama kapal itu di wilayah dock atau naik ke atas dock, itu ada biaya docking per hari yang di luar daripada biaya pekerjaan. Hanya rentalnya aja. Terus hull preparation, hull painting, rudder work, propeller, tail shaft, anode, sea chest, docking plug, valve, fender, anchor and cable, chain locker, staging. Nah, ini sudah merupakan semua item yang kita kenal karena pasti kita tahu tentang semua istilah itu. Jadi saya memang saran kepada Prodi, Kaprodi bahwa memang valuasi kapal ini kalau dapat memang di semester akhir. Malahan di katalog kita, di kurikulum kita itu sebetulnya di semester 8. Karena tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan tentang istilah propeller work ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan untuk perbaikan propeller itu semua sudah paham. Propeller itu ada blade-nya, ada hubnya dan sebagainya. Itu kalau dia rusak mungkin dipotong atau ditambahin metalnya dan sebagainya. Kemudian anodes yang kita kenal dengan sink anode itu kan berarti sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sudah dianggap perlu. Walaupun sekarang dimajukan ke semester 7 ya, semester 7 dalam arti dimasukkan pembelajarannya ke semester ganjil ya, karena Kapolri mungkin melihatnya perlu persiapan untuk mereka-mereka yang nanti di semester 8 sudah tidak ada lagi mata kuliah yang perlu dia selesaikan untuk lulus dan sebagainya. Jadi di semester 8 dia sudah tinggal memikirkan untuk ujian akhir ya. Kemudian yang ketiga adalah steelworks. Kita ambil contoh di sini adalah kapal dengan steel construction ya. Jadi dry dock itu pekerjaan yang semua yang selama kapal di atas dock atau di docking area itu banyak item-item yang perlu bisa dikerjakan di situ. Tapi di luar pada steelwork-nya. Steelwork itu punya jam kerja sendiri dan punya material sendiri yang dihabiskan di situ. Material yang dihabiskan itu kan ada rumusannya, saya
berikan di bangunan baru, sama perhitungannya. Sama perhitungannya, yaitu panjang kali lebar kali tebal dikali spesifik graviti daripada steel tersebut, 7,85, kan? Itulah yang menjadi pekerjaan steel di situ. Yang istilah di dalam ship in service atau kapal bekas itu adalah namanya replating, ya. Walaupun tidak semua platingnya yang diganti, tidak hanya platnya yang diganti, konstruksinya juga diganti seperti frame, web, girder, tetapi istilah di lapangan dibilang replating. Jadi platnya diganti baru dalam ukuran-ukuran yang sudah ditentukan dengan sistem cropping, dipotong, umpamanya 3 meter dikali 1,5 meter, itu kan, itu namanya di replating. Nah, di dalam replating itu, walaupun kita bicarakan plat, ya berarti ada juga di situ frame-frame-nya yang diganti. Ya. Kemudian pipe work. Jadi di luar daripada steel works ada lagi pipe. Pipa-pipa yang diganti baru, dipotong pada panjang-panjang tertentu, mungkin juga di situ ada flanks-nya yang diganti atau dipindahkan kepada pipa yang baru. Nah, itu semua ada perhitungannya. Harga flanks per biji di dalam ukuran tertentu, apakah schedule 40, apakah schedule 80, kemudian pipa juga begitu, diameternya sudah ditentukan, dan lebih ini ya, lebih gampang dibandingkan dengan new construction, karena ship in service atau kapal bekas kan berarti tinggal mengambil standarisasi yang sebelumnya dari gambar yang sudah diukur sebelumnya. Nah, kemudian of mechanical works. Steel work is hull. Ya. Mechanical work is machinery. Mechanical work is machinery adalah di situ ada biaya overhauling diesel engine. Di situ juga diberikan tentang pengertian seperti di dalam mata kuliah Marine Survey dan Inspeksi, saya kan tidak hanya memberikan begini surveinya mesin gitu kan, survei mesin di overhaul, tapi kan harus diketahui oleh kita sebagai seorang ahli teknik di dalam teknik perkapalan atau marine engineer, harus tahu apakah mesin itu single acting, slow running, ataupun two stroke atau four stroke. Ini ada perbedaan di antara baris yang pertama dengan baris yang kedua. Kita bisa dikatakan jenis diesel engine itu ada 3 jenis, tapi dibagi 2 jenis yang sangat berbeda. Satu low speed, two stroke. Kemudian yang kedua adalah medium speed atau high speed dengan tipe four stroke. Nah, itu yang perlu dipahami di situ. Nah, kemudian di dalam mechanical works pasti ada di situ hal-hal yang berkaitan dengan valves, kan? Ada condensers, ada heat exchanger, ada turbine, kompresor, receiver. Receiver maksudnya air receiver ya, botol angin itu, tempat penyimpanan udara yang secara dominan udara itu dipergunakan untuk starting engine.
walaupun penggunaan lain bisa dipakai untuk pembersih deck, pembersih dan sebagainya, itu juga orang pakai air dari air receiver itu. Kemudian pump, boiler dan lain-lain. Kemudian electrical works yang berkaitan dengan masalah perlistrikan. Generator, alternator, elektrik motor, kabel, main switchboard, dan panel-panel lainnya itu adalah semuanya adalah elektrikal. Ada lagi general works, planning charge, dan sebagainya. Itu yang lebih kurang kita di-guide untuk mengetahui estimasi daripada perbaikan kapal ya, ship repair. Introduction ya, ini saya bacakan satu paragraf ya. This guide has been produced in order to outlet to technical superintendent of ship owner. Jadi guidance yang bisa dipakai oleh technical superintendent daripada ship owner and ship manager. Tujuannya adalah apa? Karena guidance tadi yang diberikan tentang harga kapal itu atau di-charge untuk selama kapal itu berada di dock area, di atas dock ataupun perbaikan di area floating. Salah satu kan di situ ada docking rent ya, dock rent ya, biaya upah atau jasa rental pada docking area tersebut. Kemudian ada beberapa biaya-biaya yang diberikan kepada pemilik kapal. Nah, kemudian juga tadi works, terus machinery works dan sebagainya. Nah, itu harus bisa dikomparasi oleh tenaga ahli ini. Jadi orang yang mengawasi betul nggak perbaikan itu dilakukan, betul nggak kapal itu docking selama 1 minggu di atas dock dan sebagainya, kan pasti bisa menjadi komparasi bagi technical superintendent itu. The manner in which the commercial department of ship repair compile quotation ya, compile quotation tadi untuk membandingkan itu. The ship repairer adalah kontraktor ataupun shipyard, use their tariff for standard job to build up their quotation. This guide is based on this tariff, but is made up in man-hour. Jadi dia ambil dari jam kerja, ya, upah dalam jam kerja to assist long-term pricing. It can also be assistant to shipyard without this information to prepare man-hour planning charts, helping them to assess manpower requirement for job and the previous time plan. Dan seterusnya ya. Ini dikatakan tentang steel work dan pipe works ya.
Nah, jadi di sini ada sifatnya repair ya. Repair itu ada yang sesuatu itu dibawa ke workshop, di mana di workshop ada peralatan-peralatan yang bisa mendukung perbaikan-perbaikan tersebut. Itu namanya repair. Di sini dikatakan, it is stressed this book consider only ship repair. That is removing damaged, worn, or corroded item, making or supplying new part to the pattern of the port and installing. Ya. Yang salah satu yang saya tangkap di sini adalah merepairnya itu bisa dibawa ke workshop, karena workshop banyak peralatan yang bisa membantu di situ. Mungkin mesin pemotong, atau kalau machinery item seperti shaft dan sebagainya itu ada bisa dinaikkan ke mesin bubut dan sebagainya. Kemudian bisa dilakukan pelicinan, perawatan dan sebagainya. Namun ada juga repair itu istilahnya in situ. In situ gampang kita menerjemahkan pengertiannya karena hampir sama dengan gaya bahasa kita. Di situ ya seolah-olah in situ. Nah, in situ itu adalah contohnya, umpamanya crankshaft. Pada crankpinnya itu terjadi kerusakan. Tapi kerusakannya itu masih batas yang bisa diperbaiki. Dalam arti kan crankpin umpamanya. Crankpin itu kan dia bulat dengan diameter tertentu, kemudian mungkin dia tergores dan tidak boleh ada goresan itu, mungkin sedalam setengah mili, itu membuat dianggap dia crack gitu kan, crack. Nah, untuk itu dia harus dilakukan pengetesan umpamanya dengan dye penetran gitu kan, dye penetran. Kemudian terbuktilah memang dia crack, tetapi dicek kedalamannya. Untuk mencek kedalamannya itu harus kan, kalau dia sebuah shaft kan bisa dibawa ke bengkel, ke workshop, dinaikkan ke mesin bubut, kemudian dikurangi goresan yang atau cracknya itu. Dengan sana umpamanya hanya boleh dikurangi diameternya itu sebanyak 2 mili maksimum. Maksimum 2 mili. Ini hanya contoh aja angkanya itu ada di dalam guidance di classification atau manual book daripada mesin, kan? Nah, jadi saya ambil contoh maksimum umpamanya 2 mili. Pengurangan daripada ketebalan daripada diameter tersebut. Tetapi untuk mengurangi ketebalannya itu dan menjadikan dia diambil dengan pisaunya mesin bubut, berarti kan dia harus naik ke mesin bubut. Tapi kan dia sebuah crankshaft yang berada di dalam engine ini, crankcase ya, crankcase daripada sebuah mesin. Nah, untuk itu dibawalah mesin bubut manual itu. Ya, bisa juga kita katakan mesin bubut namanya, tetapi portable yang dia dikerjakan langsung di lokasi mesin itu. Nah, itu yang namanya kan in situ repair. Kan? Nah, itu ada juga perhitungannya itu. Dikatakan unless specifically mentioned, all the repair are in situ. For remove a specific item short to the workshop, consideration should be given to any removal necessary
to facilitate transportation through the ship and to the shore workshop, and the later refitting of the removal and average charge made. Jadi ada tambahan charge-nya di situ. Tambahan charge biayanya karena kalau tadi barangnya yang dibawa ke bengkel atau ke workshop, sekarang peralatan workshop itu yang dibawa ke lokasi pemeliharaan atau perbaikan. Nah, pasti ada di situ perbedaan antara nilai upah ataupun biaya yang merupakan additional charge. Nah, ini bisa nanti dibaca semua, ada introduction ini beberapa paragraf ya. Jadi saya agak banyak mengambilnya karena ini juga akan saya kirimkan kepada Anda sebagai bahan bacaan lah gitu ya. Walaupun nanti guide the prepare estimates ini akan saya berikan secara utuh, itu nanti juga merupakan pratugas UASnya nanti, seperti yang saya lakukan di dalam pratugas UTS kan juga menerjemahkan salah satu buku atau referensi yang saya ambil di dalam pembelajaran kita itu tentang kapal secara menyeluruh, ya, pengertian kapal secara menyeluruh, untuk kita tahu bahwa kapal itu terdiri dari hull and machinery. Sekarang di dalam repair juga kita akan menemukan juga hal-hal guidance untuk steelwork, guidance untuk docking, guidance untuk machinery nantinya dan sebagainya akan ada di sini. Kita masuk ke chapter kedua, dry docking works. Jadi pekerjaan selama dry docking itu adalah berth preparation. Berth preparation ini memakan biaya. Yang biayanya itu akan dicaskan oleh shipyard atau dockyard kepada owners. Di sini dikatakan, this item is included within the charge for docking and undocking. Ada yang di-charge tentang selama kapal itu docking dan selama kapal itu repair dalam kondisi tidak di atas dock atau floating. Ya. And should also include for dismantling, ya, and removal any specially prepared block, ya kan? Jadi sewaktu kapal orang itu turun dan dockyardnya siap untuk menerima kapal kita, kapal si owner yang kita bicarakan ini, taruhlah kita anggap di sebuah floating dock. Setelah kapal yang itu pergi, kemudian floating dock itu dipersediakan untuk menerima kapal kita, kapal si owner yang berarti blok-blok di atas floating dock itu harus dipersiapkan sesuai dengan kapal yang akan naik ke atas itu. Jadi mungkin segi posisinya, jarak antara blok 1 dengan blok 2, blok 3, blok 4 dan sebagainya itu. Kemudian biasanya blok itu kan di tengah, center itu dengan jarak tertentu.
itu kan akan dibandingkan dengan ukuran kapal yang akan naik. Ya kan? Pasti disesuaikan dengan itu. Makanya di dalam desain, di dalam drawing ada namanya docking plan. Docking plan itu untuk memudahkan pihak dokyard untuk mempersiapkan blok-bloknya ini. Blok-bloknya ini sesuai dengan kapal kita. Kan mungkin jarak setiap 1 meter atau 1,5 meter. Pasti jatuhnya juga di setiap web frame bloknya itu. Blok itu diusahakan selalu berada di atas bulkhead, ya, transfer bulkhead, atau kalau dia transfer bulkheadnya terlalu jauh jaraknya, mesti ada support lagi, itu diperlukan di situ adalah berada pada web frame, ya. Kemudian yang selanjutnya masih dalam membahas berth preparation ini ada tabel 2.1 shifting of block after docking vessel. Ya kan? Nah, ini dia ambil dalam satuan man-hour. Fungsi daripada deadweight. Ya, fungsi daripada deadweight, kapal yang kecil dari 20.000 deadweight itu kill blocknya, man-hour-nya adalah 5 jam, ya, 5 jam. Side blocknya 3 jam. Biaya yang mungkin keluar berdasarkan man-hour. Kemudian 20.000 sampai 100.000 deadweight itu 10 dan 5. Kill block, side block. Kill block berarti kan yang di tengah, side block berarti kiri kanan. Itulah nilai-nilai yang mereka sodorkan. Dari yang menulis ini mereka atau dia bertahun-tahun menjadi superintendent dari pekerjaan kapal. Kita nggak tahu backgroundnya, apakah dia sebagai di dock, apakah dia sebagai owner superintendent, tapi dia melakukan studi dari pekerjaan kami sampai dia menemukan juga kapal yang di bawah 20.000 ton sampai kapal yang di atas 200.000 ton, ya kan? Sampai ukuran Panamax, ya. Untuk ukuran-ukuran kapal itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan berikan kepada Anda di dalam kita menghitung biaya kapal bekas. Kalau ini kan biaya pemeliharaan atau perbaikan sewaktu kapal itu sudah statusnya bekas, ya, ship in service. Tapi nanti kalau kapal itu mau dijual, nah kita akan mendapatkan suatu istilah-istilah yang sifatnya ukuran kapal itu Handymax, Panamax, kemudian VLCC dan sebagainya. Dengan juga tipe-tipe kapalnya kita akan pelajari. Mungkin Anda sudah tahu tentang tipe kapal: general cargo ship, bulk carrier, oil tanker, kemudian kapal-kapal kecil seperti tugboat, subboat dan sebagainya. Itu harus merupakan referensi kita untuk
menggolongkan kapal-kapal itu di dalam biaya. Ya. Seperti sini dikatakan, this cover shifting of block at the request of the owner for access work not known at the time of quoting. This involves cutting out the softwood capping of the block, shifting the block and reinstalling at a different location. Ya kan? Karena tadi kapal yang sudah turun kan dia posisinya berbeda-beda itunya, baik kill blocknya maupun side blocknya berbeda. Kita lakukan shifting di situ. Si dokter melakukan shiftingnya. Nah, itu yang dia membutuhkan tenaga kerja dan membutuhkan waktu kan istilah di dalam Inggris kan time money. Jadi sebanyak apapun waktu yang dipakai oleh orang itu sangat berkaitan dengan uang. Kita aja memanggil tukang kebun gitu kan, berapa jam dia kerja di kita kan dinilai dengan uang. Bisa dia dalam jamnya itu nanti dikomparasi dengan hari. Seperti saya memanggil tukang kebun di komplek perumahan saya, per hari itu saya bayar dia 150. Kan? Dia tidak saya jadikan tukang tetap saya yang tidak saya gaji seperti pembantu rumah tangga gitu kan, asisten rumah tangga, tetapi hanya pekerja yang sifatnya adalah sesuai kebutuhan. Umpamanya rumput-rumput sudah mulai tinggi-tinggi, ilalang udah tinggi dan sebagainya. Akhirnya halaman saya yang saya katakan kebun itu ya kan, karena halaman saya cukup luas, baik di depan maupun di belakang itu luas. Nah, terus saya panggillah dia. Saya panggil dia. Ternyata dia bisa menyelesaikan itu semua dalam arti mungkin 3 hari selesai sama dia, halaman depan, halaman samping, sama halaman belakang itu kan 3 hari. Kemudian setelah dia selesai dalam 3 hari itu saya kasih dia 450 kan. Nah, kalau seandainya dia yang menulis buku ini, kan dia akan memberikan suatu pengertian bahwa menhawar saya adalah 150. Mendes jadinya kan, mendesnya adalah 150.000. Dalam hal itu korelasinya dengan pengertian ini untuk shifting of block daripada docking vessel itu menhawar dari para pekerja itu adalah untuk kill blocknya 5 jam, kemudian side blocknya 3 jam. Dalam arti berarti dia akan menghabiskan 8 jam. 8 jam berapa dicas oleh oleh CPR itu. Nah, disitulah persaingan CPR. 8 kali 500.000 umpamanya. Tapi CPR lain menawarkan 8 kali 400.000. Nah, itu yang mungkin dia bisa menang tender di situ. Dalam hal yang kecil ini aja, 8 jam kali 400.000 dengan 8 jam kali 500.000, terlepas daripada ada perbedaan kualitas dari CPR itu, kalau dianggap kualitasnya sama, performanya sama, CPR itu pasti yang dimenangkan adalah CPR yang membayar 400.000 per hour. Ada lagi dock rent per day. Ya kan? Tadi untuk preparation. Sekarang sudah jadi ini, kapal ini nanti mau di prepare di atas dock
perusahaan tersebut. Nah, perusahaan itu menawarkan sewa doknya per hari dia. Kalau tadi preparation-nya itu adalah per hour ya, per hour. Sekarang dia per day. Nah, ini gambarannya ini dijelaskan di gambar ini. Ini kapalnya sudah di atas dok. Jadi blok-blok ini tadi sudah dihitung biayanya waktu shifting daripada blok itu. Nah, sekarang kalau kapal ini sudah di atas dok, itu dia akan dikenakan cas per hari. Ini gambar dikatakan a vessel sitting on keel dock undergoing repair in dry dock. Sinilah kunci daripada CPR itu dan juga hasil atau output yang didapatkan oleh owner bahwa di CPR itu dock rent per day-nya sekian. Tapi ada merupakan item biaya yang harus keluar. Tinggal dia mengalihkan apakah nanti rencana mereka bahwa dock itu dilaksanakan dalam 7 hari, ya tinggal dikalikan aja kali 7 rentalnya itu. Nah, ini beberapa service yang dilakukan selama kapal itu docking. Ya kan? Itu ada 2 kolom. Kolom yang pertama untuk kapal yang pendek. Yang kecil dari 100 meter, untuk kapal yang besar dari 100 meter. Biaya pelayanannya lebih kecil daripada kapal yang di bawah 100 meter dibandingkan kapal yang lebih panjang daripada 100 meter. Seperti di sini, man-hour-nya ya, man-hour-nya fire and safety watchman per day. Ya kan? Nah, itu 8 jam per shift dia dibayar. Ya kan? Jadi untuk kapal kecil dengan kapal besar sama, ya, tidak ada bedanya. Ya hanya untuk watchman aja, orang yang melakukan pengawalan selama kapal itu dikerjakan atau di repair di atas dok, dia harus standby untuk hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya kebakaran. Dia yang nanti mengomandokan kalau harus memakai fire pump atau fire extinguisher dan sebagainya, dia hanya petugas jaga keamanan saja, keamanan untuk kecelakaan kebakaran, ya. Nah, kemudian sampah itu hitungannya per day. Sampah per day cas adalah 2 man-hours. Ya kan? Tergantung daripada sampah itu berapa per jam, berapa man-hours-nya gitu di CPR itu. Man-hour-nya umpamanya 100.000. Jadi untuk kapal yang kecil dari 100.000 itu dicas adalah 200.000. Tetapi untuk kapal besar dia dicas 400.000. Logis ya menurut saya ya. Kapal besar kan mempunyai sampah banyak, ya. Kapal kecil kan mempunyai sampahnya sedikit juga. Dan banyak di sini tinggal Anda baca electric shore power connection and disconnection, karena selama kapal itu berada di atas dok, dia harus diberikan suplai elektrik, ya,
daya listrik. Karena di atas kapal itu sendiri kan perlu power listrik, umpamanya untuk gerinda, untuk mesin las dan sebagainya. Nah, itu power listrik itu ada upah yang perlu diberikan kepada hubungan shore connection-nya. Karena itu tidak boleh sembarang orang untuk melakukan pemasangan shore connection itu. Yang tadinya elektrik di kapal itu dipakai daripada generator di kapal, sedangkan kapal di atas dok kan generatornya nggak bisa dihidupkan karena nggak ada pendinginnya, karena dia kering dan sebagainya, dan juga dalam segi keamanan dan segi penghematan, dan juga owner tidak ingin untuk menghidupkan sumber listriknya dari generator yang ada di kapalnya. Nah, untuk itu mereka sewa daripada shipyard. Mereka sewa daripada shipyard untuk memasangnya itu harus ada suatu biaya dalam man hours. Bukan berarti daya listrik itu yang dia sewa. Kalau daya listrik itu yang dia sewa itu ada lagi standarisasinya. Ada lagi biayanya. Itu bukan biaya works di situ. Itu adalah biaya karena pemakaian listrik. Sama dengan biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air tawar, itu istilahnya dibeli oleh pihak kapal. Ya. Nah, ini katakan electric shore power per unit, nah itu variabel. Tergantung dari angka yang diberikan oleh pihak shipyard. Ya. Shipyard variabel yang namanya mereka dapat charge dari ini dari PLN umpamanya sekian rupiah per kilowatt dan sebagainya, itu kan udah ada standarisasinya dari PLN. Biasanya juga supplier nggak mengambil keuntungan di situ, dia pasang aja meteran langsung khusus dari yang dipakai oleh kapal tersebut, ya kan? Dia pasang aja meterannya, dari meteran itu keluar nanti resinya berapa kilowatt, ya itu yang dicaskan berdasarkan at cost namanya, makanya namanya variabel. Oke, sementara saya post dulu mengenai presentation ini. Saya mau membuka daftar hadir, itu bisa kita absen dalam beberapa menit ini. Oke, Sandiaga Ramot. Hadir, Pak. Sandiaga Ramot hadir. Alwi Anggriawan Lubis. Alwi Engri ya. Alwi Engri. Dimas Rizky. Hadir, Pak. Dimas Rizky hadir. Akmal Atparidzi. Hadir. Akmal hadir. Hengki Susanto. Hengki Susanto. Raka Andika. Hadir, Pak. Andika hadir. Aldea. Hadir, Pak. Aldea Akbar hadir.
Farid Jafar. Hadir Pak. Ini saya pakai akunnya Aldino Afandi Pak. Jadi Farid Jafar hadir Pak Alwi ya. hadir Pak Alwi. Alwi Anggriawan Ya ya. benar. Ya. Oke. Nggak Anggri lagi ya. Ya Pak, siap. Rio Satrio. Siap hadir Pak. Rio Satrio hadir. Muhammad Raka. Hadir Pak. Muhammad Raka Maulana hadir. Natasha. Hadir, Pak. Natasha hadir. Ridwan Ardiansa. Hadir Pak. Aditya. Hadir Pak. Ya, Setiawan. Fuad Maulana. Hadir Pak. Fuad Maulana mana ya? Hadir Pak, saya satu device sama Aditya Oh, Pak. sama ya. Iya Pak. Ahmad Junaidin. Hadir Pak. Junaidin hadir. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dandi Rainaldi. Hadir Pak. Dandi Rainaldi hadir. Nadia. Hadir, Pak. Nadia hadir. Kene Handoko. Hadir Pak. Saya satu DP sama Muhammad Gufron Pak. Muhammad Gufron. Maulana Misbah. Maulana Misbah. Muhammad Gufron. Tadi ada ya? Hadir Pak, iya Pak, hadir Pak. Ya. Udah remai ini. Baik Pak, baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Gimana jeruknya? Masih asem nggak? Udah manis Pak, udah manis. Udah manis sekarang ya asemnya ya. Asemnya udah manis ya jeruknya. Bagaskara. Hadir Pak. Saya satu device sama Ridwan karena HP saya lowbat iya. Pak. Saya udah lapor di grup. Oh, iya. Saur Roy. Roy hadir. Abdinur. Hadir Pak, saya mau. Sudah tadi ya, ada ya. Iya Pak. Firmansa. Hadir Pak. Firmansa hadir. Laura Natasha. Hadir, Pak. Laura Natasha hadir. Maulana Misbah. Belum ada. Hengki Susanto. Belum ada. Oke. Saya kembali lagi ke ini tadi. Kita masih bicara mengenai dry docking works ya. Dry docking works itu ada gambar tentang sebuah kapal ya, sebuah kapal. Dikatakan di sini
figur ya, figur 2 ya, gambar nomor 2, a small grave dredger in a graving dock. Ini adalah buku ini adalah tulisan orang Belanda. Saya pengalaman karena kita kan juga sebenarnya belajar baik ilmu teknik, ilmu perkapalan, dan ilmu-ilmu yang lain, khususnya juga ilmu hukum ya, itu adalah dari bangsa Belanda. Karena memang kita sangat lama dijajah oleh Belanda, 350 tahun kalau menurut sejarah yang kita tahu. Jadi waktu saya kuliah juga banyak sekali literatur yang diambil dari bangsa Belanda. Literatur dari tulisan-tulisan para ahli dari Belanda. Salah satu Belanda itu keahliannya adalah di pembikinan dam, ya, dam untuk bendungan, untuk jembatan dan sebagainya, mereka ahli. Nah, kemudian saya kan ahli dalam perkapalan karena melalui pendidikan, kemudian bekerja paling lama bekerja adalah di Classification Society sebagai surveyor. Yang kebetulan juga klasifikasinya dari Eropa. Jadi akhirnya saya tahu Prancis. Prancis juga ilmu perkapalannya juga sipiar-sipiarnya juga bersainglah dengan negara-negara besar lainnya. Namun di situ saya juga tahu tentang Belanda. Banyak kapal-kapal Belanda yang datang ke Indonesia dan juga beroperasi di Indonesia, itu pada umumnya adalah diaklaskan ke BV, Prancis. Dan mayoritas kapal-kapal yang saya temukan di Indonesia yang masuk ke kelas BV itu adalah grup atau kapal kapal krup ini namanya grave dredger ya. Grave dredger ini adalah kapal krup dengan pakai sistem grab, ya pakai ini di grup di cruise lumpur-lumpur itu dimasukkan ke dalam bodi kapalnya di belakang ini, kan? Namanya grave dredger. Ada juga yang dengan sistem hisap. Kenapa? Karena orang Belanda itu di dalam membuat infrastruktur di Indonesia, karena mereka ahli dam, ahli bikin batasan-batasan air, yang sebetulnya keahlian itu adalah keahlian teknik sipil. Tetapi mereka support oleh ahli-ahli perkapalan, terutama kapal-kapal yang ingin memperdalam pelabuhan dan sebagainya, untuk membuat tiang pancang ataupun dam-dam untuk membatasi antara laut dengan darat dan sebagainya, kan terpaksa dikeruk itu dasar laut. Nah, makanya mereka juga akhirnya ahli perkapalan mereka, ahli juga di dalam jenis-jenis kapal tersebut. Jadi makanya saya ambil foto ini dari buku yang tadi itu, Guide to Ship Repair Estimate ini adalah saya ambil memang sebuah kapal krup, ya kan. Jadi dia bilang di sini namanya tipe kapalnya small grave dredger in a graving dock. Jadi dia ambil contoh kapal yang tadi saya bilangkan populer di mata saya dan di mata si penulis ini. Dia jenis grave dredger, tapi sedang berada di sebuah graving dock. Jadi saya kasih contoh tadi kan ada floating dock, nah ini jenisnya adalah graving dock. Graving dock ini adalah sebuah kolam tempat nanti kapal berada di atas blok-blok docking block itu. Tapi dengan catatan kolamnya itu dikeringkan dulu dengan sistem dipompa,
Kemudian dibikinlah pintu yang kedap air itu supaya air yang di permukaan arah ke laut tidak masuk ke dalam kolam ini. Jadi makanya namanya graving block. Buffering kalau kita menerjemahkan. Nah, masih dalam dry docking box ya, itu ada subparagraf tentang hull preparation. Jadi chapternya adalah dry docking box, paragrafnya adalah hull preparation. Itu ada pekerjaan yang sifatnya hand scraping yang normal, ada hand scraping hard, ada decreasing before preparation works, kemudian ada high pressure jet wash, itu adalah dengan penyemprotan ya sampai tenaga penyemprotannya itu sampai 300 psi. Kemudian water blast ya, di blasting dengan air. Kemudian vacuum dry blast dikeringkan ya. Dan seterusnya yang beberapa istilah grid blast ini adalah dengan sistem sandblast di situ. Ada grade-nya SA2, SA2,5 dan 2,5 ini adalah jenis daripada butiran daripada pasir besinya itu. Supaya permukaan plat itu betul-betul licin dan bisa dilakukan perawatan selanjutnya. Nah, untuk itu masih kategori hull preparation. Jadi semua item-item ini adalah hull preparation yang sama tadi dengan docking preparation. Karena docking preparation perlukan persiapan-persiapan untuk mengatur docking block. Di sini juga begitu, hull preparation perlu persiapan-persiapan atau pekerjaan-pekerjaan untuk supaya hal itu bisa dikerjakan, bisa dicat, bisa dirawat kembali, bisa dipasang knot dan sebagainya. Nah, perlu dilakukan mulai dari pembersihan dari tritip-tritip sampai kepada pembersihan dengan air, dengan semprotan dan sampai kepada pembersihan dengan sandblast. Di sini dikatakan the charge for hull preparation work should be given in price per square meter. Nah, jadi bukan man hour lagi di sini, per square meter. Sama dengan kalau kita menghitung pengecatan. Mungkin pernah saya jelaskan di dalam bangunan baru kan juga kalau pengecatan itu kan hitungannya per square meter. Upah orang itu untuk mengecatkannya. Kan? Jadi the charge for hull preparation work should be given in price per square meter. This will enable to owner superintendent to calculate the price for the whole scope of works. For the full scope of work. Jadi yang di atas ini harus disepakati oleh superintendent dengan CPR. Apa saja yang perlu dilakukan? Kan ada yang tidak perlu dianggap oleh si orang kapal atau oleh owners, oleh superintendent. Mungkin nggak perlu high pressure jet wash ini, kan kita langsung ke water blast nantinya. Ini dihilangkan. Atau mungkin hard scraping normal, tapi hand scraping hardnya nggak perlu, gitu kan? Kan ada orang pakai brush, pakai pakai scrub itu yang kayak pacul tapi yang ini dia lebih scope seperti bentuk scope itu, itu scrub namanya kan, scraping hard itu kan, scraping hard.
Itu dari poin 1 di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, taruhlah 14 poin ya, 14 poin atau 15 poin. Nah, mungkin diambil hanya 10 poin. Itu harus disepakati di dalam scope of work. Ini penjelasannya semua bisa dibaca nanti. Ini gambaran dari sebuah water blasting ya. Hull preparation by water blasting and hull painting by airless spray. Jadi setelah dilakukan water blasting, mungkin habis itu dilakukan sandblasting, kemudian bila dianggap mulus itu permukaan platnya, itu baru kita lakukan painting dengan modelnya airless spray. Nah, baru menginjak kepada subparagrafnya hull painting. Tadi hull preparation, finalnya adalah permukaan plat itu sudah sesuai dengan scope of work bahwa dalam kondisi licin, mulus, ya kan? Mulus, licin, dan kalau sudah terjadi di situ replating, dia sudah termasuk yang sudah dipersiapkan mulus juga, ya. Juga kemudian baru mengarah kepada scope of work daripada painting. Painting ada beberapa posisi, flat bottom, vertical side, top side. Top side adalah wilayah deck ya. Kemudian tops up after spot blast. Kemudian name, home port, load line, draft mark. Kalau yang di bawah ini adalah pembuatan yang sifatnya tulisan, mungkin pada nama kapal dan sebagainya. Kemudian top up after spot blasting itu daerah-daerah yang bukan dicat secara menyeluruh seperti flat bottom, vertical side, top side, itu kan dicatnya secara menyeluruh. Bisa dengan tadi ini airless spray, bisa juga mungkin ngecatnya kan pakai roll juga bisa. Tapi kalau yang spot blast adalah lokasi-lokasi yang mungkin perlu ada penyempurnaan, jadi sifatnya lebih terkonsentrasi pada ukuran tertentu. Itu harganya berbeda-beda. Paling-paling yang 3 di atas ini harganya akan berdasarkan square meter juga. Bottom sekian per meter, vertical side sekian per meter, top side sekian per meter. Nah ini di belakang sini. The chart for hull painting work should be given in price per square meter and a fixed rate for name and mark. Yang baris terakhir ini ada fixed rate ya. Harganya umpamanya untuk membuat nama kapal kan ada di kanan, di kiri, di depan itu sama di belakang kapal. Itu dikasih harganya. Depan, kiri, kanan itu per 1 unit nama kapal itu umpamanya dicas 100.000. Yang jelas kalau harga per fixed rate itu kalau dibandingkan dengan square meter harganya jauh lebih mahal. Karena flat bottom, vertical side, dan top side kan pekerjaannya secara sporadis.
bisa memakai alat yang otomatis, saya lupa lagi istilahnya in English, airless spray ya, by airless spray. Sedangkan yang NEM, HomePod, Loadline, and DraftMark ini itu kalau dibandingkan luas yang dikerjakan sangat sedikit, tetapi membutuhkan penelitian karena kita mencat mungkin dengan kuas atau dengan lembaran yang lebar kita pakai roll dulu, tapi tidak boleh ada yang sifatnya sporadis begitu. Jadi lebih banyak pekerjaan seninya di situ. Nah, pekerjaan seni ini kan nilainya lebih tinggi harganya kalau dibandingkan dengan square meter, dengan luasan. Kok ini cuman luasannya cuma 1 meter kali setengah meter dan juga tidak terisi cat semua, kok mahal banget gitu kan. Padahal tadinya yang ini udah saya cat sampai 200 meter kali 30 meter cuman sekian per square meternya. Square meter kan berarti 1 meter kali 1 meter. Ini di bawah 1 square meter. Kok mahal sekali. Nah itulah perbedaannya karena ini banyak pekerjaan seninya. This will enable the owner superintendent to calculate the full price for the scope of works. Nah, perlu di situ scope of work-nya. Ya kan, seperti flat bottom, vertical side, top side, itu berapa lapis catnya. Nah, setiap lapis itu kan pasti ada price per square meternya. Itu perlu disepakati tentang scope of work. Dikatakan di sini, see below for the method of determining the painting area of ship hull. Ini ada tentang ketebalan ininya, ketebalan catnya. Nah, nanti bisa Anda baca ini. Saya lewatin agak cepat, nanti tinggal Anda baca ininya, painting dan sebagainya. Waktu kita tidak begitu ini. Kita langsung masuk aja ke formula. Hull painting ya. Hull painting, formula to determine the painting area of ship hull. Ini yang luas, berdasarkan luas-luas tadi. Itu kita harus memasukkan data dalam meter, LOA, LPP, bridge ya, lebar, draft maksimum in meter, kemudian ini dan sebagainya, ini ada hitungannya. Kalau untuk tanker 0,7, untuk hal yang untuk fine, yang ya, tajam, jadi otomatis kapal itu position blocknya lebih kecil, 0,7 angkanya, tapi untuk jenis kapal-kapal yang gemuk ya, tanker itu 0,9. Sampai nanti kesimpulannya di sini akan didapatkan underwater area including bottom area, top side area, dan bulk area. Itu dari rumusan-rumusan yang di bawah ini. Ini ada rumusannya semua. Kan datanya kita sudah masukkan di atas. Berapa, bridge-nya berapa, dan sebagainya. Saya lewatin tadi untuk painting. Ini rudder. Rudder itu berdasarkan manhour juga, di mana ada jenis A dan jenis B. Bagaimana biaya untuk melepas rudder ke survei? Jadi
Radar itu kan harus diturunkan. Ya kan? Nah, kemudian tinggal dibaca nanti tipe A dan tipe B. Nah, maksud saya adalah untuk membedakan antara A ini korelasi dengan ukuran kapal. Ukuran kapal 3.000 sampai 5.000 deadweight itu yang A 15, yang B 165. Sampai kepada kapal yang didapatkan data di sini oleh ahlinya, karena beliau memang juga melakukan studi yang langsung selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun selama pengalaman kerja dia di shipyard atau mengawasi kapal owner di beberapa shipyard, itu sampai dia mendapatkan data dari 350.000 deadweight kapal. Sebuah kapal dengan deadweight 350.000 itu mulai untuk tipe A aja itu adalah dari 15 sampai 120 man-hour. Perbedaan man-hour yang harus diberikan pembayarannya oleh owner kepada shipyard dari fungsi sebuah ukuran kapal. 3.000 deadweight ya mungkin kapal-kapal panjang 70 meter lah ya. Mungkin kapal-kapal 350.000 meter ini kapal sampai mungkin panjang 350 meter juga. Ini propeller work-nya bisa dibaca semua yang berkaitan jenisnya. Ini pekerjaan untuk propeller. Khusus untuk polishing ya, in situ. Jadi memang untuk menghaluskan daun propeller itu memang harus di lokasi propeller itu sendiri. Kalau dia pekerjaannya dikatakan in situ, ya. Kan propellernya yang dibawa ke workshop, tetapi di lokasi itu mungkin dalam arti kapal-kapal yang besar, ya propellernya itu di lokasi docking area tersebut. Kemudian tile shaft work mengukur clearance daripada tile shaft. Nah, itu fungsi daripada diameter. Dengan beberapa metode. Filler gauge itu adalah di lokasi propeller shaft tersebut dimasukkan filler gauge. Filler gauge inilah yang dikatakan filler untuk mengukur F2A. Tapi poker gauge coupled with checking of shaft itu adalah mengukur ada suatu alur di strain tube tersebut, dimasukkan alat ukur ke bawah sampai dia mentok di bawah, di di bearing yang bawah itu. Poker gauge ini akan semakin panjang dia hasilnya kalau itu sudah haus. Itu data itulah yang dilaporkan menjadi clearance ya. Ini kan dikatakan 2.7 ini adalah clearance daripada tile shaft.
Makanya teori yang diberikan ini sangat erat hubungannya dengan praktis di lapangan. Kita harus tahu dengan cara fillet gauge, cara pucker gauge, dan repacking internal strength dan sebagainya. Jadi kategori A, B, dan C. Jadi Manhour yang paling tinggi adalah yang tipe pucker gauge ini. Diameter yang sampai 150 aja ini udah 15 jam ya Manhour-nya. Tinggal harga dari Manhour-nya berapa? Kan kalau 15 jam itu dikali 100.000 berarti udah sekitar 500 untuk mengukur clearance. Tapi kalau diameternya memang besar sampai 2000 di sini ya 60 man-hours. Tile shaft, banyak bisa Anda baca semua. Crack detection, masih di tile shaft. Bagaimana mendeteksi daripada crack? Bisa pakai magna flux, yaitu MPI ya, Magnetic Particle Inspection. Itu sini dipatok 8 jam man-hours. Atau 8 man-hours. Anodes juga begitu. Tergantung dari berat anodes yang diganti. Ada yang 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, itu ada man-hours-nya. Jadi semua man-hour yang diberikan ini bukan nilai daripada harga anodenya, tapi harga kerjanya. Karena CPR kan upah yang dicapai sama dia atau uang yang dia dapatkan adalah dari pekerjaan tersebut. Makanya sumber penghasilan daripada CPR yaitu tenaga kerjanya itu. Mulai dari tenaga kerja yang sangat rendah sampai tenaga ahlinya. Mungkin yang paling rendah dia per jamnya dinilai 50.000. Mungkin seperti kita yang engineer-engineer ini mungkin hourly-nya tinggi sekali. Nggak mau kita dibilang 50.000 per jam. Kita mungkin sampai 250.000 per jam. Kan? Disitulah anunya kekayaan daripada namanya potensial yang bisa dipunyai oleh sebuah perusahaan CPR. Tenaga kerja. Untuk tenaga kerja untuk mengganti anodes yaitu berdasarkan berat anode yang dikerjakan. Ini ada perhitungannya jumlah sink anode. Nah, jadi kita sampai terakhir di sini adalah masih di dalam poin dry dock. Dry docking works itu mulai dari tadi propeller, kemudian tile shaft, kemudian anodes. Nah, dan terakhir ini adalah valves. Ya, valves. Berapa banyak valves yang diganti ataupun di servis itu juga berdasarkan diameter, fungsi diameter ada nilai yang man-hour-nya per valve-nya 9, 10, 12 dan sebagainya.
Jadi ada verb tadi sebelum sesudah anot itu verb. Ada juga si Ces, sesudah anot itu si Ces. Kan si Ces and strainer itu perlu ada pekerjaan dari para pekerja di situ yang harus dibayar upahnya. Oke, time is over. Sementara saya cek yang absen itu Hengki. Ini nggak pernah masuk memang Hengki ini. Yang ada beberapa kali masuk adalah Maulana Misbah. Sekarang dia nggak ada komen, berarti saya anggap dia absen. Any question? Time is over, everybody. Halo? Pak. Cukup ya? Oke. Iya Pak, cukup. Ya, cukup ya.